Handi Pratama, kembali lagi di Story Travelers di segmen Travelers bercerita. Nah, kali ini gue lagi di sebuah tempat sekre komunitas sejarah yaitu SAI. Nah, tapi sebelum kita lebih mengulas lebih jauh lagi, akan ngenalin diri dulu kali ya, orang sesepuhnya SAI. Waduh, bukan sesepuh. Bukan sesepuh ya, senior atau nggak satu pendirinya lah di SHB sebelumnya. Oke. Gimana Kang Iki kabarnya? Oh, baik. Baik ya. Udah lama jarang ini kita ya. Iya, jarang ketemu bareng. Ya. Jalan bareng. Karena waktu sama-sama mungkin sibuk, dan SAI juga jadwalnya bentrok mulu, jadi saya jarang ikutan nih. Terus gimana Kang nih? Pekerjaan aman, sekarang kampus lagi libur ya. Oh, lagi libur kampusnya. Banyak di rumah kalau sekarang. Oh, lagi di rumah gitu. Ya. Ngajar apa Bang? Kalau saya lebih ke ngajar komputer sebenarnya. Oh, jadi nggak ada background ke sejarah ya. Nah, ini uniknya, jadi Kang Iki ini backgroundnya komputer, ngajar di kuliahnya, tapi lebih ke pegiat sejarah bahasanya gitu ya. Jompleng banget. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Kira-kira kenapa trigger Akang lebih ke sejarah itu? Apa sih trigger utama? Pertamanya banget. Oh iya. Gongnya. Ini ceritanya agak panjang ya. Jadi tahun 2004-an ketika awal kuliah itu, saya memang pada awalnya memang suka barang-barang antik sebenarnya. Gitu ya. Dulu itu saya kebetulan lagi di kamarnya kakek saya gitu ya, yang udah almarhum. Kemudian saya ngulik-ngulik. Ternyata kakek saya meninggalkan warisan banyak buku-buku. Ya. Salah satunya ya buku ini, Wajib Bandung Tempo Dulu ya. Ini bukunya Kuncen Bandung, Haryoto Kunto. Ya. Dan ini jadi buku pertama yang saya baca ya tentang Bandung. Kalau buku-buku yang lain sudah banyak juga, banyak. Tapi saya rasa buku yang bisa berkisah banyak tentang Bandung, tentang kota kita gitu ya. Itu yang paling menarik adalah bukunya Pak Haryoto Kunto ya, tahun 2004. 2004 nih ya. Nah, setelah itu sekitar 2006 ada teman-teman dari anak sejarah Unpad, termasuk alumni SMA 10 juga. Kita ngumpul dan tercetuslah ide untuk bikin satu komunitas sejarah. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan sejarah Bandung ke anak-anak muda. Generasi ya. Karena kita merasa bahwa di sekolah itu nggak ada materi sejarah yang khusus mengisahkan sejarah Bandung. Iya, betul. Jadi anak muda kita punya kehilangan sejarah kota Bandung dan kehilangan kecintaan terhadap kota Bandung. Nah, akhirnya kita dulu merancang sebuah kegiatan dan komunitas ya, namanya komunitas Alet. Dulu namanya Klub Alet ya. Awalnya Alet. Karena Alet itu artinya berjalan beriringan. Jadi metode sejarah kita dulu adalah mengenalkan sejarah sambil jalan. Jadi sambil jalan, sambil bercerita, mengenalkan sejarah ke anak-anak muda gitu. Ini kita anggap sebagai metode yang paling efektif buat mengenalkan sejarah, karena di kelas sudah tentu membosankan ya. Jadi ngantuk kadang ya itu ya. Jalan ke tempatnya langsung. Nah, di sini tahun 2006 berdiri di rumah ini juga ya. Jadi sebelum jadi markas SHB atau Sahabat Heritage Indonesia atau Sahabat Heritage Bandung, ini sempat jadi sekre Alet juga. Oh, awalnya berdiri di sini, kemudian setelah beberapa tahun pindah karena saya juga kesibukan ya. Jadi kemudian pindah punya sekre sendiri dan sampai sekarang masih berkegiatan. Tapi memang membernya kebanyakan anak muda gitu. Anak muda yang kalau zaman dulu itu sangat tinggi mobilitasnya. Jadi hampir setiap minggu kita punya event setiap minggu ya. Padat gitu. Padat. Karena saya masih kuliah gitu, terus masih ada waktu banyak ya. Akhirnya bisa setiap minggu jalan. Tapi kemudian seiring waktu, karena waktu terbatas juga, saya akhirnya sempat vakum dan kemudian hanya aktif di medsos. Di grup Facebook. Ada grup Facebook, ada namanya Grup Bangunan Kolonial. Di sana kita saling sharing ilmu tentang bangunan kolonial di Indonesia gitu ya. Nah, tapi kemudian beberapa member yang orang Bandung itu tercetus ide untuk kopi darat. Itu tahun 2009 ya. 2019. 2019. Ya, dengan COVID. nama? Nah, itu belum ada nama dulu. Baru ngumpul ngopi gitu. Beberapa orang yang aktif di sana, yang orang Bandung, terus ide gimana kalau kita
ngumpul lah ya sambil kenalan gitu lah Iya. ya. Akhirnya kita kumpul lah di balai kota ya. Acaranya dulu hanya ingin naik bandros bareng Oh, gitu. keliling-keliling gitu ya. Beberapa orang, Pak Heri dan kawan-kawan ya, ada sekitar 10 orang lah gitu. Kita naik bandros bareng, dan ternyata di jalan itu kita melihat bahwa guide ini ternyata kurang bicara sejarah. Jadi dia banyaknya bicara hal-hal yang kontemporer lah. Oke. Karena saya ambil alih Universitas Sejarah itu di Bandros, jadi itu pengalaman pertama juga jadi guide Bandros. Oh, oke. Ya. Ya, akhirnya dari sana kemudian kita banyak-banyak ngobrol di grup, akhirnya tercetuslah buat bikin suatu komunitas. Dan ini kemudian komunitasnya dideklarasikan itu di event pertama kita ya, itu di Makam Pandu dulu. Oh, ke Makam Pandu. Jadi SHB Kenapa dulu harus namanya. di makam, Kang? Itu sebenarnya kebetulan, karena dulu gini ya ceritanya. Sebenarnya kita ini dulu itu pengen, banyak yang belum pernah mengakses Erveld, Pandu ya. Karena dulu kan itu, sekarang masih ya, itu adalah wilayah Belanda. Ya, dan untuk masuk ke sana perlu izin gitu. Kebetulan di kita ada yang punya akses, akhirnya kita mengurus izinnya sehingga bisa masuk ke sana sambil bawa rombongan. Dari sana rombongan terus dibawa juga ke alun-alun gitu ya. Itulah pertama kali Sahabat Heritage Bandung kalau dulu ya. Lahir. Namanya, lahir. Kenapa namanya Sahabat Heritage Bandung? Jadi kita dulu harapannya adalah setiap kota itu punya sahabat heritage masing-masing. Gitu. Jadi Bandung ini adalah yang pertama, kemudian ya. harapannya nanti ada Sahabat Heritage Jakarta, Sahabat Heritage kota, ya. Bogor gitu ya, yang terbentuk dari member grup Facebook tadi. Ya. Jadi harapan saya dulu, sebenarnya juga saya dulu ya, beberapa bulan sebelum SHB ini saya diajak untuk presentasi di Semarang ya. Saat itu yang saya presentasikan adalah tentang grup Facebook tersebut. Ya. Jadi pentingnya grup Facebook sebagai upaya untuk pelestarian sejarah. Gitu ya. Jadi kita kan selama ini mengkonserv itu hanya dengan mendokumentasikan sendiri ya. Jadi kita foto bangunan, tersimpan sendiri gitu ya. Tapi dengan adanya grup ini, grup bangunan kolonial, orang itu kemudian men-share si dokumentasinya. Nah, itu kan tersimpan di Facebook terus kan. Di Facebook ya. Kemudian ada juga orang-orang yang komen, yang menambahkan kisah-kisahnya, menambahkan informasinya, sehingga menjadi sebuah proses sejarah yang dinamis gitu. Jadi melibatkan masyarakat umum ya, untuk sharing, dan tidak hanya expert di sana ya. Jadi orang yang punya pengalaman di gedung tersebut itu bisa juga cerita sejarahnya atau pengalamannya. Ini yang tidak ada di buku masa-masa sebelumnya, masa-masa sebelum medsos. Orang tidak bisa sharing sebebas ini. Iya, terbatas lah ya berarti ya. Terbatas. Jadi sebenarnya sangat efektif media medsos ini untuk mengkonserv sejarah ya, terutama yang sifatnya oral history ya, yang pengalaman gitu, yang dari di buku. Nah, tapi kelemahannya adalah dalam hal pelestarian, medsos ini tidak punya impact karena dia hanya bergerak di dunia maya. Ya. Nantinya perlu ada dukungan dari gerakan yang realnya. Makanya ketika teman-teman di grup tersebut ngajak saya kumpul untuk bikin komunitas juga, itu saya sangat terpanggil ya. Karena ya ini benar ya. Jadi medsos jalan, kemudian Kopi Darah juga jalan. Lapangan juga jalan. Gitu. Jadi dua-duanya beriringan, gitu. saling support. Saling support tuh. Ini yang ideal seperti itu. Benar sih. Lalu dari SHB itu akhirnya lumayan lama ya, berapa lama sebelum berubah ke SHI itu? Sekitar 2 tahunan ya. 2 tahunan. Karena ternyata membernya banyak dari luar Bandung. Kita juga menggayat komunitas-komunitas sejarah untuk collab ya. Jadi kalau ada teman di Tegal punya komunitas ya, ketika kita ke Tegal, mereka yang menjadi host. Mereka kita ajak buat jadi kolaborasi lah ya, di member. Akhirnya kita ingin supaya ini jadi hub ya, tempat buat kumpul komunikasi antar komunitas lah. Kita tidak berada di atasnya ya, tapi ini menjadi wadah lah ya. Buat silaturahmi, saling tukar informasi. Nah, karena saya juga dulu ketika menyenangi dunia sejarah, lebih ke gedung sejarah, sempat nyari tuh gimana ya kira-kira, lihat Facebook ada yang bukan nggak jelas bahasanya, ada yang kayak kurang ini, ternyata nemu
Sahabat Heritage Indonesia tuh. Itu juga random sih, jadi nemu itu nggak ada yang ngasih tahu tuh. Tapi sebelumnya memang pernah ngontak ke Alert deh kalau nggak salah. Oh iya. Ke Alert, cuman apa yang nggak tahu, kurang apa karena responnya nggak dibahas apa di WhatsApp, kalau nggak salah lupa waktu itu. Akhirnya di Facebook itu barulah ternyata banyak ya kiriman orang gitu ketika kita udah gabung di dalam grup Facebook itu kan. Dan ternyata pengen lebih jauh lagi baru masuk ke grup, dan ternyata lebih seru lagi. Ya ini memang secara konsep ya. Ini saya juga banyak mengambil dari Alert ya untuk kinerja komunitasnya. Cuman yang membedakan adalah kalau Alert itu isinya anak-anak muda yang setiap minggu bisa mobile ya. Produktif berarti ya dia. Produktif. Sedangkan SHI ini dirancang untuk kegiatan yang sifatnya untuk semua umur. Ya. Oke. Jadi dari anak kecil sampai kita punya teman ya Bu Budi ya, itu usianya sekitar 80 ya. 80 tapi masih bisa ikut kegiatan SHI. Iya, itu keren banget itu. Artinya kita kegiatannya mungkin tidak banyak, sebulan hanya 1-2 kali. Iya. Tapi itu dirancang dengan sangat matang ya, dan ada timnya. Kemudian kita juga bikin supaya kegiatannya spesial. Artinya kita masuk ke gedung ya, kemudian explore ya, masuk ke gedung, kemudian ada penceritaan sejarah yang memadai dan menggunakan transportasi yang nyaman juga. Yang nyaman juga. Ya ini memang target pasarnya untuk orang-orang yang sudah bekerja, sudah berkeluarga ya. Tapi tetap menyukai dunia sejarah gitu. Ya memang misinya nantinya ya, itu misinya adalah untuk meningkatkan awareness terhadap heritage ya. Benar. Jadi bahkan kalau kita lihat di SHI ini kan nggak ada sejarawan sebenarnya ya. Semuanya pegiat publik lah ya. Pegiat sejarah. Tapi memang punya kesamaan yaitu menjaga. kita ingin mengapresiasi heritage sama sejarah. Nah, gitu. Dan dengan bareng-bareng ini bisa lebih wadahi ya. Ya benar. Bareng-barengnya. Kalau sendiri kita uyuhannya mau ke tempat-tempat sejarah. seperti kemarin Hotel Suarha misalnya, atau ke bekas rumah sakit Kebumen ya. Kalau seorang dua orang ya males ya, tapi kalau bareng-bareng kita ada banyak perspektif juga ya. Bahkan ada yang dari segi mistiknya ya, walaupun bukan kita jadikan rujukan utama ya, tapi itu menjadi bumbu lah ya, warna ya, mewarnai sebuah heritage lah selain aspek sejarahnya. Ya karena seru juga ketika di sebuah tempat kayak biasa kita explore ya, di situ diskusinya langsung gitu, nggak cuman di grup doang atau apa kan, tapi diskusi langsung. Mana kayak ada Kang Iki yang sebagai nge-guide kita ini apa, jadi kita ngedengernya itu udah kayak kuliah umum yang berjalan gitu ya. Dan itu seru banget sih. Dan apa ya, kalau kita kalau kita cuma sendiri cuman taunya ini gedung bekas ini sejarahnya, itu mentok di Google juga kadang nggak ada gitu ya. Di kita saya sebenarnya saya ini hanya mengulik Bandung misalnya ya, tapi dengan kita collab dengan komunitas lain ya, ketika kita ke Kebumen itu ada yang meng-guide adalah sejarawan lokal Kebumennya, kita ke Bogor yang meng-guide adalah sejarawan lokal Bogornya gitu. Itu yang bikin lengkap ya, kita makin besar gitu wawasannya ya. Secara data lengkap. Saya bisa aja, saya kalau ke Bogor saya yang mandu bisa aja saya baca dulu gitu. Tapi kan lebih afdol gitu, lebih langsung warga, lebih langsung, lebih enak itu sama orang Bogor asli. Kita juga ingin memicu ya untuk supaya di setiap kota tuh ada komunitas sejarahnya. Pengennya seperti itu ya. Tapi kita mulai dengan mensupport yang sudah ada. Nah, dengan kolaps ya. Benar, tanpa SHI juga mereka sudah besar jadi, gitu. Tapi kita ingin supaya kita semua bisa berjejaring karena kita semua punya tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan, meningkatkan awareness terhadap sejarah gitu. Ya. Karena buat saya sendiri kan sejarah itu ya makin lama modelnya makin kegeser ya. Kalau nggak ada yang menjaga dan melestarikan, walaupun saya kadang baca di beberapa mungkin di IG, ada kan suka IG yang lawas itu, komenannya kadang miris yang itu kan sejarah tuh bahas tentang penjajah gitu. Kita harus ini bla 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 bla. Kadang ya saya ngeliat perspektifnya bukan soal itu penjajah atau gimana, tapi itu bagian dari perjalanan Indonesia ya. Kalau kata Akang gimana sih itu? Memang banyak yang bilang bahwa ngapain sih ngulik bangunan kolonial ya, karena itu kan bukti penjajahan ya. Tapi di sisi lain adalah bahwa itu merupakan fakta bahwa kita pernah dijajah ya, dan fakta juga bahwa kita pernah mengalahkan penjajahan ya gitu. Jadi
kalau tidak ada peninggalan kolonial, kita mungkin tidak tahu bahwa kita pernah dijajah dan kita pernah berjuang gitu untuk menyingkirkan penjajahan. Gitu. Dan bagaimanapun dalam konteks heritage ya, ini adalah sebuah warisan. Ya. Jadi anggap aja kita pernah punya orang tua yang galak gitu ya misalnya, yang intimidating gitu. Tapi dia meninggal dan meninggalkan kita warisan yang banyak. Ya. Pertanyaan adalah apakah kita akan membuang itu kan enggak ya? Kita akan memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup kita. Ya, betul. Jadi bagaimana nanti dengan warisan ini, warisan yang sangat luar biasa ini yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, tidak hanya kolonial ya, tapi prakolonial juga, zaman-zaman kerajaan dan sebagainya, itu kita bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi, gitu. Pertanyaan adalah bukan soal penjajahnya ya atau tidak ya, dia tidak menjudge sejarah, tapi bagaimana cara memanfaatkannya untuk pengetahuan lah ya, kebermanfaatan semua. Ya, benar pengetahuan. Ya kan, karena anak-anak zaman sekarang kan kalau kita misalnya gedungnya nggak ada, cuma di buku doang, dia kayak beda pasti beda. Beda gitu. Hanya baca di buku ya. Ini walaupun gambar-gambar bagus-bagus ya si buku ini, tapi akan beda sensasinya kalau kita langsung ke tempatnya. Oh iya, pasti itu lebih. Dan untungnya di Bandung masih banyak ya. Oh, masih banyak. Di banyak buku ini tuh ada peninggalan kolonial. Oh, oke. Peninggalan sejarah ya. Jadi masih bisa banyak kita nikmati lah. Oke. Nah, Kang, kalau tadi ngomongin kan ada segi metafisikanya gitu ya. Nah, menurut Akang nih dari segi sejarah dan metafisika itu kan keterkaitan. Tapi apakah itu menjadi sekedar bumbu aja atau memang kalau bahasanya disambung-sambungin ya untuk yang tertarik mungkin ya seru nih karena penambahan itu, tapi untuk yang terlalu sensitif dengan saya nggak perlu metafisika, penting sejarah aja. Itu gimana Kang kadang ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kita bicara secara akademis memang kalau kita bicara metode sejarah ya, yang paling disebut sebagai sumber sejarah utama adalah yang primer itu adalah yang sejaman ya. Artinya ketika yang mengalami langsung, kemudian juga buku-buku atau dokumen yang dibuat pada zaman tersebut itu adalah fakta sejarah yang primer. Ya, yang kita jadikan rujukan utama. Kemudian tapi dalam perjalanannya tentu saja ada banyak kisah ya yang meliputi fakta tersebut. Ya. Ini banyak sumbernya, ada cuma dari gosip, dari masyarakat, tapi juga ada yang disebut dengan urban legend-nya. Nah, ini merupakan kalau kita memang dalam akademis tidak bisa diakui ya, tapi dalam proses apresiasi heritage atau sejarah ini bisa dianggap sebagai satu daya tarik. Jadi ketika kita mengunjungi suatu tempat, setelah pemaparan sejarahnya, kemudian ternyata ada kisah yang berkembang di masyarakat loh seperti ini gitu ya. Mitos lah atau urban legend lah, namanya legend kan tidak bisa dikonfirm ya. Benar. Artinya itu hanya sebagai hal yang untuk membuat orang tertarik kepada fakta utamanya. Tapi jangan kebalik ya, bahwa yang mitosnya urban legend malah jadi sumber utamanya. Kenapa? Karena ini harus kita konfirm karena banyak di medsos atau di YouTube mungkin ya, orang yang menceritakan sejarah itu based on penerawangan misalnya ya. Dan itu banyak yang salahnya kalau kita konfirm lagi ke data sejarah gitu. Misalnya di gedung ini dulu pernah terjadi pembantaian misalnya atau orang dibunuh dan sebagainya. Tapi ketika kita konfirm ke data yang ada ternyata tidak pernah terjadi kejadian tersebut. Karena pada dasarnya sekarang sudah sangat mudah untuk mengkonfirmasi suatu fakta lewat media yang ada di internet ya. Jadi kalau kita klik Delver itu udah kelihatan koran-koran zaman dulu ya. Zaman dulu. Kalau ada pembunuhan pasti akan ada beritanya. Betul. Gitu ya. Kecuali memang pembunuhannya tidak terekspos sama sekali gitu ya. Tapi pada dasarnya semua bisa dikonfirm ke dokumen. Ya. Apalagi yang kolonial ya. Kalau prakolonial kita susah. Nah, jadi banyak medsos atau banyak cerita, misalnya hampir mungkin di semua rumah angker katanya dulu pernah ada pembunuhan, pembantaian gitu ya. Tapi pada dasarnya semua harus bisa dikonfirmasi di dokumen. Dan yang jadi concern kita adalah di SHI ini terutama ya,
mengapa orang lebih percaya kepada hal yang informasi yang berasal dari penerawangan ya. Instead of baca dokumen gitu ya. Jadi ada orang yang bertahun-tahun riset sejarah itu bikin buku gitu, tapi orang malah percayanya ke penerawangan gitu ya, padahal risetnya lebih mendalam lah ya, lebih original yang mendalam yang buku ya, gitu ya. dalam buku. Artinya kenapa orang bisa percaya, kita percaya bahwa gaib itu ada ya, jin itu ada misalnya, ya. Tapi mengapa kita bisa percaya sama dia gitu ya? Sedangkan gitu ya, ini yang saya pahami selama ini adalah mereka ini tidak punya kode etik istilahnya ya, kode etik ya. Ya kalau kita gampangnya gini aja ibaratnya ya. Kalau kita lagi nyasar gitu ya, nanya ke orang, nanya jalan, kita nggak kenal orang itu ya, tapi dia kalau dia nggak tahu dia bilang nggak tahu ya. Terus kalau dia bilang tahu, dia akan nunjukin jalan yang benar. Ke rumah si A, oh lurus belok kanan. Ya. Itu orang ya, kita nggak kenal, tapi dia punya dorongan untuk bicara yang beneran ya, jujur ya. Kenapa? Karena kalau dia salah dia malu gitu ya. Iya betul. Kita bisa nanti kalau dia ketemu lagi kita, lu salah gitu ya, salah gitu ya. Tapi kalau jin atau gaib, dia tidak punya kode etik itu, dia tidak punya kewajiban untuk bicara jujur gitu ya. Jadi kalau dia mau ngarang pun nggak ada yang bisa menjamin ya. Oh lu bohong lo gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, dia kan bisa tujuannya itu hilang kapan saja gitu ya. Jadi bisa kadang-kadang ada di situ menyamar jadi apa, bicara apa bebas ya, tanpa ada pertanggungjawaban, apalagi secara ilmiah. Gitu ilmiah benar. Jadi kalau orang saja tidak, ini orang ya, orang saja yang punya dorongan untuk bicara jujur aja bisa nipu ya, apalagi dengan makhluk yang seperti itu. Iya, kasat mata itu. Kasat mata ya. Jadi, kenapa orang bisa percaya sama hal-hal yang sifatnya bukan kalau gaibnya percaya ya, tapi informasi yang diucapkan mereka itu tidak valid dan tidak bisa untuk dipercaya. Ya, benar. Jadi itu yang jadi dasar kita nanti di SHI bahwa kita akan ketemu nanti orang-orang yang akan menceritakan hal-hal yang seperti itu. Ini informasi dari penerawangan, dari gaib dan sebagainya, tapi jangan jadi rujukan utama gitu. Tetap harus aja itu informasi dari manusia dulu ya. Walaupun manusia juga bisa salah, ada peluang besar buat miss ya. Tapi minimal manusia itu punya apa ya, dorongan bicara apa, jujur apa adanya gitu bisa ya. Dipertanggungjawabkan. Benar. Karena kalau ngomongin gaib itu apa kan pasti kan lebih besar manipulasi. Nah itu hampir mungkin 99% ya. Dan karena dia bisa bicara apa saja dan dia senang kalau dia dipercaya gitu ya. Nah gitu. Jadi dia merasa tinggi hati apa ya, bukan tinggi hati apa istilahnya ya, bungah gitu ya kalau bahasa Sunda ya. Sangat bahagia kalau kemudian semakin dipercaya. Dia bicara bohong dan kemudian ada orang manusia yang sebenarnya levelnya lebih tinggi dari mereka bisa percaya sama mereka. Nah, makanya kenapa obrolan legend tuh ada tuh ya, karena semakin dipercaya ya, kan. Jadi kalau semakin dipercaya mereka malah semakin kuat gitu dan mereka bisa semakin powerful. Beda dengan buku yang memang udah jelas ada sejarah bukti dan lainnya gitu. Kita kembali ke buku lah. Kembali ke buku lah ya. Tapi bagaimanapun kalau kita misalnya ke makam tertentu ya, kemudian kita ngobrol sama kuncennya bahwa di sini ada ini ya, kita harus menghormati menghormati informasi yang dia sampaikan. Ini merupakan kode etik juga. Jadi kalau kita ziarah gitu ya ke tempat tertentu ya, ziarah atau misalnya ke satu bangunan, kita punya data nih, dia seperti apa dulunya ya. Tapi kemudian si orang yang tinggal di sana atau kuncennya atau guide-nya di sana bicara mengenai fakta lain, itu harus kita terima dulu. Bukan disanggah gitu ya. Bukan disanggah dan bukan didebatkan. Ribut ntar di sana. Jangan. Itu bagian dari menghormati tuan rumah. Iya, sama-sama mendengarkan lah gitu ya. Bukan untuk debat. Sejarah itu tidak bisa satu versi ya. Iya. Jadi ada banyak view, ada banyak perspektif yang bisa harus kita hormati. Nah, itu ngomong sejarah tentang metafisika ya kayak gitu ya. Bisa berbeda pandangan tapi saling menghargai aja ya. Saling menghargai, gitu. Bukan untuk didebatkan. Iya, ngapain debat juga? Kalau mau didebatkan kita bikin tulisan ya, isinya ada berbagai versi, silakan percaya yang mana. Nah, gitu. Oh, debatin tuh pemilu. Politik maksudnya. Oke, balik lagi. Nah, ini Kang ada buku apa nih dan sekarang yang ngerjain apa sih ya? Riset saya sekarang ini sedang meneliti bukunya ya.
ini? Sejarah kok Freemasonry. Jadi tahun 2011 saya udah bikin satu buku mengenai okultisme di Bandung. Itu sejarah Freemasonry sama teosofi di Bandung ya. Wow. Ini menarik karena belum pernah ada yang meneliti ke sana. Selama ini kan orang taunya hanya sifatnya Negatif. konspiratif konspirator ya, negatif ya, pemuja setan dan sebagainya. bener. Tapi setelah kita baca sumber-sumber primernya, jadi sumber-sumber yang beredar di internet mereka, ini tidak ada yang sifatnya konspiratif, menguasai dunia atau apa enggak ya. Malah sifatnya mereka lebih banyak kegiatan sosial. Gitu. Nah ini yang harus orang tahu ya. Kebanyakan kan hanya wah lebih ke bla 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 bla, itu mungkin secara di media internet lah ya yang adanya. Berarti akan mungkin sekalian juga konfirmasi lah ya, klarifikasi bahasanya. Apa sih mengenai buku ini keunikannya kan? Yang ini dulu mungkin Kang ya. Yang ini. Oke. Ini kayaknya lebih tua deh, 1955. Ini 50-an ya. Ini judulnya Aufrichtung van Timur Agung Indonesia. Jadi ketika Lodge Vrijmetselaar di zaman Belanda tuh kan sedang naik daun ya. Kemudian zaman Jepang itu semua kegiatannya di stop ya, termasuk member-membernya kemudian ditahan di interniran. Kemudian tahun 50-an beberapa member yang dari orang Indonesia itu bikin menghidupkan kembali lodge-nya dengan nama Timur Agung. Timur Agung. Dan saya juga baru tahu bahwa Timur itu punya makna yang sakral dalam Freemason ya. Seperti nama lodge di Jakarta itu The Star Planet Osten ya. Bintang Timur. Bintang Timur ya. Yang sekarang jadi Kimia Farma. Kita juga kemarin pernah ke sana sama SAI ya. Kemudian pindah ke Bapenas. Bapenas. Itu merupakan bukti dari eksistensi Vrijmetselaar di Indonesia. Dan ternyata mereka punya beberapa member orang Indonesia yang kemudian menghidupkan kembali ketika zaman kemerdekaan. Nah, kata Timur ini juga saya baru tahu ternyata semua lodge itu memang pada dasarnya harus menggunakan kata Timur. Wajib ya. Jadi misalnya Lodge Xinyan di Bandung misalnya ya. Nah itu kata resminya adalah Lodge Xinyan di Timur Bandung. Jadi harus pakai Timur. Karena mereka menganggap bahwa kebijaksanaan atau wisdom itu berasal dari timur. Dulu saya sempat salah itu, saya lihatnya ini ada lodge di Bandung Timur. Kalau dibaikin tapi ternyata semua lodge itu menggunakan timur. Di Jakarta mau di kota mana? Batavia juga timur Batavia, timur Bogor gitu ya. Jadi bukan berarti ada di daerah timur. Jakarta Timur enggak, tapi memang nama resminya menggunakan kata timur. Ost kalau dulu ya, Ost, tapi kemudian bisa jadi timur gitu. Ini sekalian saya merevisi buku saya ya. Karena 2011 saya kira lokasinya di Bandung Timur. Tapi ternyata memang di Bandung. Ya, Timur Bandung itu memang di Bandung, di wilayah Bandung. Nah ini kemudian setelah 2011 saya banyak dapat bahan lagi, terutama mengenai co-Freemasonry. Jadi ini kalau Freemasonry ini Freemasonry mainstream ya, membernya cowok semua, namanya maskulin ya. Jadi ada perbedaan yang mainstream itu cowok semua. Tapi kemudian di mereka ada perbedaan pendapat. Akhirnya tahun sekitar 1890-an ya, muncul gerakan untuk memasukkan perempuan ke Freemasonry. Yang pertama adalah Maria de Raismes dari Prancis. Kemudian dia bikin gerakan tersendiri yang namanya Co-Freemasonry atau Freemasonry umum ya. Lebih ke umum ya. Kalau bahasa Belandanya Gemeenschappelik ya. Jadi bisa dimasuki oleh wanita perempuan. Juga. Tapi sorry kalau boleh potong, ini beda lambangnya dengan yang biasa ya? Beda. Kan jangka dengan. Karena ini beda ini. Sebenarnya sama induknya ke Freemason ya. Cuman dia bikin lodge sendiri. Yang pusatnya di Prancis ya. Ini jadi gerakan tersendiri. Tapi tetap masih di Freemason jalurnya. Tetap Freemason, tapi mereka melepaskan diri dari yang mainstream. Walaupun bisa bekerjasama ya. Karena satu induk gitu ya. Soalnya saya baru lihat logo kayak gini, belum pernah lihat nih. Ya, di Indonesia akhirnya mereka eksis juga sampai sekarang.
Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terakhir 2000-an ya. Oh, 2000-an masih ada 2000-an. Yang salah satu peninggalannya adalah rumah kentang. Oh, di Bandung rumah kentang itu. Namanya Oke. Lodge Hermes namanya. Lodge Hermesnya. Cuma kalau boleh ditanya lagi Kang, kan saya banyak beberapa baca buku ya. Kebanyakan anggota Mason yang gabungan tuh pejabat atau enggak mungkin tokoh-tokoh daerah yang dari zaman mungkin masih Bandung masih sebutnya apa masih bukan kota lah ya. Kebanyakan pejabat kenapa Kang? Bukan maksudnya bukan masyarakat biasa gitu. Oke, ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah dalam Freemasonry ini mereka kalau kita lihat konsepnya adalah mereka adalah membangun kuil ya, membangun kuil Sulaiman. Oh, Kalau itu ibaratnya. ibaratnya. Jadi mereka adalah tukang batu ya, dan mereka adalah tugasnya adalah membentuk memahat batu ya menjadi sebagian dari kuil. Oh, Ya. Jadi orang itu diibaratkan sebagai batu. Bayi batu gitu orang itu. Nah, untuk bisa membangun kuil yang bagus maka harus menggunakan batu yang bagus juga. Gitu. Batu terpilih berarti ya. Batu terpilih, artinya member itu juga harus merupakan batu atau orang-orang yang memang sudah bagus kualitasnya, yang kemudian dipahat untuk menjadi lebih bagus lagi. Jadi bagian dari sebuah kuil yang utuh gitu ya. Itu adalah simbols gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada RT-nya, mereka pasti bicaranya tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Artinya apa? Mereka harus bisa merekrut orang yang baik untuk menjadi lebih baik. Lebih baik gitu. Oke. Jadi good to be great gitu ya. Oh, artinya itu. Orang baik menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Oh, tujuannya gitu. Jadi seleksinya ketat dalam itu, harus ada rekomendasi, kemudian harus penyusutan yang bersih ya. Dan satu lagi adalah yang mungkin cukup membuat seleksi adalah fee-nya. Jadi ada biaya rutinnya yang mereka harus bayar. Ada administrasinya pada zaman dulu. Oh gitu. Ya. Maka nggak semua orang bisa masuk. Karena tentu saja yang bisa masuk hanya orang-orang yang punya income yang besar Kemampuan ya. itu ya. Yang bisa membayar biaya operasional. Jadi kalau dibilang bahwa mereka misalnya menguasai dunia, punya harta yang unlimited ya. Tidak masuk akal lah, karena membernya juga harus bayar itu. Bahkan ketika mereka bikin lodge di Bandung itu, mereka bikin iuran, bikin lotre gitu ya. Patungan juga ada mungkin ya. Jadi mereka bikin semacam saham yang kemudian nanti dijual dan kemudian dibayar. Ya bahasanya mungkin kalau zaman sekarang yayasan Kang ya. Yayasan. Iya bentuknya yayasan berarti ya. Nah kenapa Kang bisa sampai akhirnya tercetus negatif Mason itu kayak Illuminati atau enggak ya? Awalnya apa sih? Sejarah ya. Sejarah. Karena mereka lahir, kita lihat konteks sejarahnya. Mereka lahir di masa dogma. Ketika Eropa dikuasai sama raja dan gereja. Jadi orang-orang yang punya intelektualitas ini mereka tidak punya kebebasan buat mengutarakan pendapatnya atau atau berekspresi lah. Akhirnya mereka berkumpul di lodge. Lodge itu kalau dulu tempat minum-minum lah ya, gitu ya, tempat kayak bar gitu, kayak kafe lah ya, nongkrongnya di lodge, dan mereka bisa bicara bebas di sana. Tapi supaya mereka tidak ditangkap sama penguasa, mereka menggunakan simbol. Simbol yang digunakan adalah simbol-simbol dari tukang bangunan. Dari Masons. Tapi karena mereka bukan tukang bangunan ya, tapi saintis, jadi disebut tambahkan kata free, artinya free Mason, artinya orang yang free thinking lah ya, orang yang berpikir secara bebas. Akhirnya mereka bergerak dalam wadah Freemasons ya. Kemudian ya tujuan mereka adalah untuk menghancurkan negara yang dikuasai oleh dogma tadi, dogma gereja sama kerajaan. Tapi yang namanya gereja dan kerajaan pasti melawan balik ya. Akhirnya mereka bikinlah berbagai isu-isu yang sifatnya konspiratif terhadap Freemasons ini, yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai unsur teori konspirasi. Jadi pada awalnya ya memang isu ini mereka yang membuat dan
jangan terus berkembang. Gitu. Oh. Misalnya Freemason disebut penyembah setan, Iya, misalnya, iya. atau misalnya Sesat lah. Baphomet misalnya, ya. Illuminati misalnya. Semua itu kalau kita baca dokumen-dokumen aslinya, dokumen-dokumen aslinya Freemason, itu nggak ada yang membahas hal yang tersebut. Iya. Jadi malah mereka banyaknya bicara mengenai bagaimana kegiatan sosial, bagaimana meningkatkan pendidikan misalnya ya. Memang ada mereka membahas occultism, yaitu gaibnya Barat ya. Tapi kalau kita baca sendiri gaibnya Barat ya, gitu ya, Eropa, pasti ujung-ujungnya akan berhubungan sama sains. Pengetahuan lagi lagi ya. Iya. Jadi bagaimana misalnya cara alkemis misalnya mengubah besi menjadi emas misalnya ya, itu semua nanti berhubungan lagi dengan sains gitu, atau berhubungan dengan semesta misalnya. Ya. Jadi tidak seperti mistiknya kita gitu ya. Kalau kita kan lepas dari sains ya. Tapi kalau mereka tetap berakar kepada sains. Sains, oke. Berarti selama ini kalau misalkan Freemason itu Illuminati atau sesat, berarti dipatahkan ya, berarti bukan ya? Kalau melihat dari dokumen internal tidak seperti itu. Tidak seseram yang selama ini dibicarakan. Ya, oke. Apa itu? Tikus. Nah, jadi klarifikasi dari Kang Rizky juga, berarti Freemason itu adalah berbeda dengan Illuminati atau enggak yang ya sekte-sekte lah bahasanya, bukan ya? Iya, enggak. Jadi saya mungkin yang termasuk dokumen yang jarang dibuka ya. Ini misalnya saya punya. Waduh. Nah ini dicetak ulang lagi Kang ya? Ini akte pengangkatan seseorang ya. Untuk naik level ya. Untuk naik level kan awalnya ada fellow ya, kemudian kemudian level 2 itu apprentice kalau nggak salah, 3 master gitu. Nah, ketika mereka naik level itu mereka harus dapat surat resmi dari pusat ya. Kalau ini dari Prancis ya, Le Droit Humain. Kita lihat di sini ada di atasnya ya, The Great Architect of the Universe. Jadi mereka percaya bahwa semesta ada pencipta ya, kalau istilah mereka great arsiteknya. Jadi segala sesuatu seperti kita yakini itu ada yang merancang ya. Tidak ada satu benda pun yang tiba-tiba jadi gitu tanpa pembuat atau perancang gitu ya. Kalau mereka istilahnya great architect of the universe, tidak menyebut nama Tuhan spesifik ya. Karena semua orang bisa masuk ke sini ya, ke Mason, dan orang yang masuk juga harus punya agama, ya. Jadi harus beriman, syarat utamanya gitu. Nah itu tuh. Karena nggak bisa orang ateis gitu ya, percaya bahwa ada great arsitek, mereka nggak percaya. Nggak bisa ya. Makanya di negara komunis nggak ada Freemasonry. Kemudian ini karena ini Freemasonry, jadi dikeluarkan di Prancis, harus ada tanda tangan dari ini ya pejabat tingginya pengurus lokal sama pusat. Jadi ini merupakan suatu organisasi yang legal ya, dan punya struktur yang jelas ya, secara jelas sampai internasional ya. Ini dokumennya juga sama ya. Ini kalau ini jadi setelah level 3 mereka bisa dapat level hormatan ya istilahnya ya. Sampai 33 ya. Ini sampai ini 18. Ini juga ada form yang harus diisi, kemudian disahkan oleh pengurus pusat ya. Ini apa lagi ya? Ini harta karun ini guys. Ini enggak. Tapi ini yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ini adalah kegiatan Mason tahun 90-an. Ini kemungkinan di Rumah Kentang di Hermes. Data-data Rumah Kentang. Iya. Iya. Ini peringatan 100 tahun Freemasonry di Indonesia. Ya. Jadi ya ini kegiatan ritual mereka gitu. Iya. Jadi Mason itu ada 3 prinsip utama ya. Brotherhood, fraternity, persahabatan. Kedua adalah charity ya, sosial. Ketiga adalah rituals gitu ya. Jadi tiga aspek pendukung Freemasonry itu 3 gitu ya, persahabatan, kemudian charity sama rituals ya. Ritualsnya mungkin kalau bagi orang awam terlihat mengerikan ya. Tapi sebenarnya ini semua isinya adalah simbol saja gitu ya.
mereka ada yang jadi kalau ada yang jadi pimpinannya, ada yang jadi warden istilahnya ya, ada jadi. Tapi bener Kang, saya potong, kalau saya lihat nih nggak ada yang lambang Bahomet itu, kayak nggak ada ya? Nggak ada. Ini di Erasmus sama saya rupanya ini pendiri kaum Freemason. Iya. Nah, kalau saya lihat yang pernah di YouTube ada di Meksiko ya, gereja Satan, nah, emang itu full itu. Ini saya konfirmasi dulu mengenai Baphomet ya. Bahomet seru nih guys. Kalau kita lihat sejarahnya, Baphomet itu adalah muncul baru zaman Perang Salib. Oh. Ya. Perang Salib. Saat itu banyak pasukan dari Prancis, dari mana ya, itu ke Palestina. Kemudian muncullah yang namanya Templars ya. Oh, kekaisaran. Itu apa sih pasukan Templars itu yang elitnya lah ya. Iya, benar. Nah, nantinya Templars ini akan dianggap sebagai pendiri Freemasons, legendnya ya. Legendnya. Dan mereka itu dibantai sama raja karena dianggap terlalu powerful. Ketika mereka ke Palestina, kemudian mereka kembali ke Eropa tuh mereka sangat kaya raya gitu ya. Nah, ini raja-raja ini yang iri sama mereka, menuduh Satria Salib ini ya, si Templars ini, bahwa mereka itu memuja setan. Sihir lah ya. Ya, sihir. Ya. Oke. Dan mereka menganggap bahwa si Templars ini sudah menjadi Muslim. Karena mereka menyembah yang namanya Muhammad. Oke. Muhammad ini dalam pelafalan mereka disebutnya Baphomet. Jauh banget. Jadi menyembah Baphomet itu dianggap menyembah Muhammad. Waduh. Jadi kalau kita istilah Baphomet itu kemudian sebenarnya identik sama Muhammad. Kalau zaman dulu ya sejarahnya gitu. Sejarah kalau kita baca bisa confirm di Google banyak lah ya. Artinya adalah Baphomet ini adalah isu yang dituduhkan kepada Templars bahwa mereka sudah memeluk agama Islam. Oke. Dan kemudian ini berkembang terus oleh orang Yahudi, oleh Eliphas Levi itu digambarkan kemudian jadi kambing dan sebagainya. Tapi itu masa-masa modern. Tapi ketika masa Perang Salib, ini identik sama Muhammad. Oke. Jadi kan mirip-mirip ya Baphomet, Muhammad gitu ya. Karena pelafalan Prancis saja. Iya, Baphomet. Oke. Artinya ya itu tidak punya basic sejarah yang identik ke iblis dan sebagainya gitu ya. Bahkan ini identik sama sejarah Perang Salib. Oke, dan kalau orang Muslim masih percaya sama Baphomet ya berarti termakan sama sejarah yang salah. Gitu. Berarti jadi dulu juga untuk mengambil kekuasaan tuh dengan fitnah-fitnah. Ya itu sudah jadi ini ya. Lazim lah. Apalagi orang penguasa ya. Karena penguasa punya power buat, kalau dulu mereka punya menguasai semua perangkat buat propaganda. Nah, propaganda, nah itu dia. Terkenal zaman sekarang itu propaganda bahasanya. Nah itu tuh politik propaganda. Oke, ternyata seru banget ya udah ngebahas sejarah sampai luas banget, terutama di Freemason, karena saya sendiri emang mengemari Freemason lah ya. Dan ternyata dari Kang Iki saya lebih banyak luasnya, termasuk baju yang Kang Iki pakai juga saya beli dari Kang Iki. Jadi teman-teman mau yang beli nanti dicantumin lah ya nih ya. Nah, thank you banget ya Kang Iki. Siap, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Aduh, udah bukan kurang lagi nih, kebanyakan kayaknya. Kepala saya oleng. Cuman ya itulah, ngomongin sejarah itu sangat luas. Mau itu sejarah Indonesia atau di luar Indonesia sendiri. Yang penting kita open mind aja. Open mind dulu. Jadi ya. tidak menjudge sebelum kita mendapatkan perspektif yang lain gitu. Nah. Kalau dalam sejarah wajar aja kalau ada perbedaan ya. Saya percaya A, dia percaya B. Kalau sampai berantem baru nggak wajar ya. Tapi kalau kita wise ya, makanya kita belajar di komunitas ini, belajar membuka perspektif kita bahwa yang namanya sejarah itu bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Nah, betul. Nah, sekarang kan kalau misalnya teman-teman yang mau gabung ke SAI bisa mungkin akan promo dikit lah biar kita tambah rame grupnya. Silakan aja cek di sahabatheritage.id di Instagram. Di sana bisa dilihat portofolio kita ya. Udah kemana aja kita selama ini. Dan sekarang kita membernya udah 150-an ya. 150-an banyak. Dan
ini sebenarnya di luar ekspektasi ya, karena dulu harapan kita ya cuman Kumpul-kumpul lah ya. ratusan lah ya. Jadi kalau tiap kegiatan tuh bisa 30, 40 orang. Tapi sekarang banyak. bahkan saking banyaknya yang berminat, kita sampai harus cepat-cepat menutup Iya. kuota kalau ada perjalanan ya. Saya kadang nggak kebagian karena kelas akhir, tapi nggak apa-apa. Ya karena Banyak banget ya terbatas yang kuotanya ya. terbatas ya. Udah kayak rombongan ini, rombongan tur apa sekolah. Ya, nah itulah jadi Tapi bisa di Instagramnya teman-teman gabung Said, aja. ya. Walaupun nggak ikut kegiatannya, kalau kita gabung di grupnya, di grup WhatsApp, itu Iya. bisa banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain lah ya. Bisa sharing ilmu sama teman-teman yang lain. Dia hitung-hitung Nambah teman lah ya. nambah teman, nambah wawasan lah. Nah gitu dia. Jadi itu nggak terbatas, umur berapapun bisa gabung ke Sahabat Heritage Indonesia gitu. Ada di Instagramnya ya. Ya. Oke, terima kasih lagi Kang ya. Dan yang mau mengenai sejarah dan lainnya, nanti bakal ada lagi ya tamu-tamu berikutnya yang lebih seru lagi dengan pembahasannya. Siap. Tetap nonton di Storyteller YouTube-nya Handi Pratama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you semuanya.